Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu pagi hari ini, tanggal 10 Januari 2026. Oh, kita terima kasih selalu kepada Tuhan. Tuhan selalu pelihara sampai di hari ke-10 ini karena anugerah Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita selalu dipelihara sama Tuhan. Itu jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi selalu mau dekat dengan Yesus. Dia adalah juru selamat kita. Terbukti nyata, Bapak Ibu apapun kegiatan selalu disertai sama Tuhan. Minta selalu perlindungan Tuhan. Itu selalu ingat Bapak, tahun 2026 jangan pernah lupa adalah tahun firman Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kalau kita taat kepada firman Tuhan dan Roh Kudus kan menyertai kita, supaya langkah demi langkah kita tidak berdosa kepada Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini, Mazmur 51 ayat 1 sampai 21. Jadikan aku tahir ya Allah. Ini doa kerinduan Daud sebelum Daud dipanggil sama Tuhan, karena dia berdosa kepada Tuhan karena berkata dengan istri Uria yang dibunuh Uria itu oleh Daud, diambil istrinya Batseba. Itu tertulis di dalam 2 Samuel pasal 11. Nanti kita mau baca supaya kita hidup takut sama Tuhan, supaya dalam sebuah perjalanan kita mau jaga kekudusan kita, jangan sampai kita jatuh berbuat dosa, tapi kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Amin, haleluya. Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya. Aku dalam perjalanan, amin, terima kasih Tuhan. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Amin, haleluya. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Kudus pimpin hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu.
nama Yesus Tuhan Juru Selamatku. Amin, haleluya Bapa. Pagi ini sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu, simpan dalam hatiku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, ampunilah Bapa semua dosa salahku, perbaruilah batinku dengan Roh-Mu yang teguh. Terima kasih Bapa. Berfirman pagi ini, usiakan hati kami hidup untuk Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Di tahun yang baru, kita sudah berjalan di hari yang 10, tanggal 10 Januari pagi ini. Mari isilah hati kita dengan firman Tuhan. Dunia penuh dengan tantangan. Hidup penuh dengan pergolakan hidup, pergumulan hidup. Kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak hidup di dalam firman Tuhan, kita bisa jatuh di dalam dosa. Untuk itu kita membaca firman Tuhan Mazmur 51 ayat 1 sampai 51. Jadikan aku tahir ya Allah. Kita menjadi tahir minta pimpinan Roh Kudus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Mari kita jangan dipimpin oleh daging. Kalau kita dikuasai daging, kita bisa berbuat dosa. Sebab daging dengan dosa itu berhimpitan. Melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Untuk itu mari, kita memang masih hidup di dalam daging, tapi jangan dikuasai oleh daging. Seperti contoh kita butuh makan, tapi saudara jangan nafsu-nafsu makan terus-terusan, ya, bisa timbulkan penyakit. Kalau timbul penyakit, saudara doa sama Tuhan, belum disembuhkan karena saudara selalu menyebabkan makan-makan tidak bisa jaga. Artinya mengomel. Nah, ngomel artinya jauh dari Tuhan. Ini nyalakan Tuhan. Tidak mau percaya lagi kepada, akhirnya berdosa. Jauh dari Tuhan. Tapi kita mau jaga makanan yang secukupnya, makanan yang sehat, rohani sehat, jasmani sehat. Itu contoh, saudara ya. Banyak yang lain contoh-contoh. Kalau saudara dipimpin oleh daging, contoh tidak mau berbuat baik, tapi berbuat kejahatan. Ya, terus maki-maki orang, punya rencana jahat, pikiran jahat. Ya, pokoknya perbuatan-perbuatan zina. Ya, pokoknya semua berbuat dosa, mencuri, membunuh itu perbuatan daging. Ya, itu kita minta sama Tuhan biar Roh Kudus akan menyertai kita. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mazmur 51, Bapak ya, satu pasal penuh dari ayat 1 sampai 21. Begitu indah kalimat firman Tuhan disampaikan oleh melalui hambanya Raja Daud, ya, untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah menghampiri Batseba, Daud berdosa kepada Tuhan, dan Tuhan suruh Nabi Nathan untuk menegur Daud, dan Daud bertobat, saudara. Ya, maka Daud berkata, ayat ketiga, kasihanlah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Daud berdosa. Kalau saya lihat ini, Daud ini perbuatan pidana, saudara. Punya perencanaan jahat membunuh Uria, istrinya namanya Batseba. Saya tadi sudah janji, saya mau baca 2 Samuel pasal 11, ayat yang kedua, ketiga saya mau baca. Ya, jadi Bapak Ibu baca seluruhnya bagus ya, bisa mengerti. Ayat 2 dan 3 demikian firman Tuhan. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah, memang Batseba namanya, ayat 3 supaya jelas ada namanya Batseba. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Heti. Nah ini ya, Daud merasa sukacita, merasa hebat, sudah menang dalam peperangan, lagi kondisi bahagia. Tapi dia berjalan di atas toto istana. Nah, matanya melihat. Nah, ini penting sudah. Seperti Hawa jatuh di dalam dosa, matanya melihat dia berjalan-jalan.
kena suara iblis. Iblis masuk ke dalam hati Daud, iblis masuk ke hati Hawa, ya jatuh di dalam dosa. Ini sudah baca berikutnya ya. Jadi berikut nanti baca. Yang jelas di sini Daud jatuh di dalam dosa karena pertama pandangan mata iblis masuk dan dia punya rencana jahat. Akhirnya Uria itu dibunuh dan akhirnya setelah dibunuh Batseba diambil sebagai istrinya. Tapi yang pertama mati sudah. Ya, nanti waktu itu mari Bapak Ibu silakan baca firman Tuhan supaya kita jelas, supaya kita jangan sampai berdosa kepada Tuhan. Kalau berdosa kepada Tuhan, Daud minta ampun, hapuskanlah pelanggaranmu, rahmatmu yang besar. Bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku, tahirkan aku dari dosaku. Berarti kita rendah hati, minta ampun sama Tuhan. Ya, dosa terakhir Daud ini yang ke-8, istri ke-8, Batseba istri ke-8 dalam Alkitab. Ya, dari Abigail, maka wah banyak itu istri Daud itu ya. Dan terakhir adalah Batseba ini. Setelah itu dia tidak mengambil lagi sebagai istri, dia bertobat sungguh ya. Dan ini Daud sadar. Ayat yang kelima, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku di kandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepada amin. Mari Tuhan mau supaya kita ada kebenaran dalam hati kita, batin kita. Maka saya katakan tahun 2026 jadikan tahun firman Tuhan. Supaya dalam tubuh jiwa roh kita, hati kita isilah dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Sehingga kalau hati kita dengan firman Tuhan, pikiran-pikiran kita jernih, bersih. Hidup di dalam firman Tuhan. Dan perilaku kita hidup takut akan Tuhan. Maka pentingnya kita minta sama Tuhan, supaya dalam hati kita isilah dengan kebenaran firman Tuhan. Bersihkan aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuh aku menjadi lebih putih dari salju. Biar aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Sembunyikan wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Oh, minta ampun Daud kepada Tuhan. Sungguh ini dan segala sikap rendah hati. Daud minta sama Tuhan di ayat 12. Jadikan hatiku tahir ya Allah. Perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Menjadi permohonan kita bersama. Mari kita minta. Saya juga minta sama Tuhan. Jadikan hatiku tahir, kudus di hadapan Tuhan. Dan diperbarui batin kita dengan roh yang teguh itu. Roh Kudus akan menyertai kita. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kalau tidak ada roh kudus, kita ada roh iblis, roh setan, roh kedagingan. Hancur fatal kita. Tapi kalau roh kudus tuntun kita, roh kudus akan membawa kita kepada kebenaran Tuhan. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang berdosa berbalik kepada amin. Mari kita mau kembali bertobat. Saya juga bertobat. Bapak Ibu bertobat. Berbalik dari jalan yang salah. Kembali kepada jalan yang benar. Sampai ke kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kita menjadi berkat, menjadi terang bagi dunia ini. Lepaskan aku dari hutang darah ya Allah. Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak kau pandang hina ya Allah. Lakukan kebaikan kepada Sion, murkarelan hatimu. Bangunlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar. Korban bakaran, korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbamu. Korban adalah persembahan hati yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Sikap hati yang bertobat. Sikap hati yang merendah hati. Sikap hati yang cinta Tuhan. Sikap hati yang mau setia. Sikap hati yang mau hidup di dalam kebenaran dan kekudusan ilahi. Ada 5 poin yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mari kita mau punya sikap hati yang cinta. Cinta Tuhan vertikal dan cinta horizontal. Kalau kita cinta Yesus, maka kita firman Tuhan. Kita mau taat menjadi pelaku firman. Dan yang kedua, mari kita mau hidup taat. Yesus juga taat. Memiliki sifat taat. Jangan memiliki sifat bandel, tapi sifat taat. Ketiga, miliki sifat rendah hati. Ini yang menjadi pegangan kita. Supaya kita rendah hati di hadapan Tuhan. Yang keempat, miliki sifat setia.
dia tekun. Apapun keadaan, orang setia kepada Tuhan. Orang selalu bersyukur kepada Tuhan. Menanti waktunya Tuhan. Dan yang kelima, hiduplah di dalam kebenaran. Roh Kudus akan tuntun kita. Kalau kita melangkah dalam kebenaran ilahi. Berjalan di dalam rencana Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita masuk dalam kerajaan surga. Jadi pegangan kita ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Hidup kita menjadi tahir kalau kita mau komit hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maka perkataanmu telah amin, haleluya. Ku taruh di dalam hatiku. Mari kita mau simpan firman Tuhan dalam hati kita, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Mari kita dipimpin Roh Kudus yang nuntun kita. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, maka kita belajar taat kepada firman Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah. Dua-duanya kita minta. Roh Kudus pimpin kita, dan kita komit hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh Tuhan kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Hidup di dalam kebenaran firman Allah yang dikerjakan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pimpinlah ya Roh Kudus. Pimpinlah ya Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kami melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan Roh-Mu yang teguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi. Besok hari Minggu harinya Tuhan. Mari kita mau beri ibadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Immanuel.